Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Panji Gumilang, pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun, diduga memiliki 256 rekening dengan 6 nama berbeda dan 33 rekening atas nama institusi. PPATK saat ini tengah menganalisa rekening Panji Gumilang untuk meneliti ada tidaknya pencucian uang. 256 rekening atas nama Abu Toto Panji Gumilang, Abdus Salam Panji Gumilang. Nama dia tuh 6. Ada Abu Toto, ada Panji Gumilang, ada Abdus Salam, pokoknya 6 lah. Dan dari situ semua ada 256 rekening atas nama dia dan 33 rekening atas nama institusi, jadi 289. Ini sekarang sedang dianalisis dari sudut PPATK, apakah ada pencucian uang atau tidak. Ada secepatnya. Transaksi mencurigakan gitu, Pak? Kalau agak mencurigakan makanya diambil oleh PPATK. Sekarang sedang diambil oleh PPATK. Agak mencurigakan. Terima kasih, Pak Menko. Sementara untuk kasus dugaan penistaan agama, pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah, Hipnu Nugroho menilai polisi telah memiliki cukup bukti. Penetapan tersangka menurutnya tinggal menunggu waktu yang tepat. Ya, kalau sudah naik penyidikan berarti sudah cukup bukti. Karena kita bicara apa itu penyelidikan? Penyelidikan serangkaian tindakan penyelidik untuk melihat suatu peristiwa. Nah, peristiwa ini ternyata ada peristiwa hukum. Apa itu penistaan? Kemudian kemarin dinaikkan menjadi penyelidikan. Penyelidikan suatu tindakan penyelidik untuk mengumpulkan barang bukti. Dengan demikian, saya kira Baris-Krim dengan bukti-bukti yang dinyatakan cukup terkait dengan pidatonya, pernyataannya lewat IT, itu harus juga dilakukan dengan penilaian-penilaian ahli. Tafsir yang menentukan bahwa menista itu seperti apa. Kemudian terkait dengan agamanya ini seperti apa. Dengan demikian, kalau sampai pada suatu penistaan berarti kan merendahkan martabat, merendahkan agama. Ini memang suatu yang sangat suatu sangat bahaya sekali kan potensi. Dalam kasus penistaan agama dengan terlapor Panji Gumilang, polisi telah memeriksa 10 saksi dan ahli. Tim Liputan Kompas TV. Kita pantau saudara kondisi Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat hari ini bersama dengan jurnalis Kompas TV Ninda Destiani. Ninda, selamat petang. Jadi seperti apa situasi dan juga kondisi saat ini di Ponpes Al Zaitun ini? Apakah atau apa yang menjadi tuntutan dari para pendemo hari ini? Baik, selamat petang Nilu dan juga saudara. Untuk situasi terkini di aksi unjuk rasa yang berada di Pondok Pesantren Al Zaitun pada sore hari ini, seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini baru saja diselesaikannya dan dibubarkannya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para demonstran yang mengatasnamakan Paguyuban Dharma Ayu, kemudian juga ada dari Aliansi Santri dan Rakyat Indonesia untuk Indramayu dan beberapa komunitas lainnya yang ikut melakukan aksi unjuk rasa untuk ke depan Ponpes Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat ini. Lalu apa yang kemudian menjadi tuntutan atau apa yang disuarakan oleh para demonstran pada hari ini menuju Ponpes Al Zaitun Indramayu ini? Sama Niluh dan juga saudara, yakni ini poinnya adalah untuk memberhentikan adanya dugaan penyimpangan pengajaran agama yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu ini. Namun untuk kali ini kami tadi sempat melihat dan mendengar suara atau tuntutan yang disuarakan oleh para demonstran, yakni keinginan mereka untuk dapat menutup Ponpes Al Zaitun atau membubarkan Ponpes Al Zaitun ini secara permanen. Niluh dan juga saudara. Dan tadi kami sempat memantau adapun seperti apa kondisi dan situasinya pada saat unjuk rasa terjadi. Ini sempat terjadi kericuhan, Niluh, karena ini merupakan aksi unjuk rasa yang ketiga kalinya dan memang momen kali ini para demonstran lebih memaksa untuk dapat mendekati ke arah gerbang Ponpes Al Zaitun karena memang sebelum-sebelumnya mereka belum mendapatkan kesempatan untuk dapat melakukan
atau aksi menyuarakan tuntutannya ini langsung ke depan Ponpes Al Zaitun ini. Namun sama sepertinya tadi kami sempat melihat hingga unjuk rasa ini berakhir, para demonstran ini belum dapat berhasil untuk dapat langsung menginjak ke area ke depan gerbang Ponpes Al Zaitun ini. Tadi mengapa demikian terjadi kericuhan Nilu dan juga saudara, karena sempat terjadi dorong-menorong antar demonstran juga dengan kepolisian. Lalu juga ada dugaannya provokator yang berusaha untuk menerobos ke area kepolisian sehingga ini terjadi kericuhan antara polisi juga dengan demonstran. Namun setelah itu kemudian polisi juga berhasil mengamankan dari kedua provokator tersebut, Nilu. Ya, baik. Ninda, apakah ada informasi yang Anda dapatkan mungkin demo lanjutan masih akan ada besok? Ya, kami belum dapat menginformasikan seperti apa, apakah akan ada kelanjutan. Namun memang ini untuk dapat disimpulkan bahwa hari ini memang hasilnya belum adanya pertemuan antara demonstran dengan pihak Ponpes Al Zaitun. Tadi pun pada saat unjuk rasa berlangsung, ini sempat ada terjadi negosiasi antara perwakilan demonstran dengan pihak Kapolres Indramayu secara langsung untuk dapat melakukan unjuk rasa secara langsung antara demonstran dengan pihak Ponpes Al Zaitun. Namun seperti yang kita lihat saat ini hingga hingga unjuk rasa berakhir ini sepertinya memang tidak ada pertemuan antara Ponpes Al Zaitun juga dengan para demonstran. Nilu. Baik, Ninda Destiani, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda.